Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ferdiantina, NPM 2003011040, kelas E, Prodi Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Bapak Hasbun Afandi Utusinga, SEMM. Di sini Ananda akan menyampaikan 9 nilai-nilai integritas dan 5 contoh tokoh yang terkenal dengan integritasnya, guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter anti korupsi. 9 nilai-nilai integritas anti korupsi yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Seseorang yang jujur akan konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Yang kedua, disiplin adalah sikap mental yang melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Dan yang ketiga, tanggung jawab adalah menyelesaikan pekerjaan yang sesuai amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, adil berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun. Dapat juga dikatakan berpegang pada kebenaran. Yang kelima, berani berarti tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Yang keenam, peduli yaitu menghindarkan perhatian dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan atau kondisi di sekitar kita. Yang ketujuh, kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Yang kedelapan, mandiri. Mandiri dimaknai dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang terakhir, 9, sederhana berarti tidak berlebih-lebihan, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada 5 tokoh yang terkenal dengan integritasnya, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Nazir, dan Baharudin Lopa. Yang pertama, Insinyur Soekarno, lahir 6 Juni 1901 sampai 21 Juni 1970, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam merdeka bangsa Indonesia di penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang ia sendiri yang menamainya. Bung Karno mulai berkelana dengan para pemimpin Islam dan mengenal pergerakan kemerdekaan. Ia pun lantas aktif di organisasi Trikoro Darmo yang lantas berubah menjadi Jong Java. Sosok Bung Karno kemudian sangat mengemuka dalam pergerakan nasional hingga akhirnya menjadi orang yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia pun lantas menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Jabatan itu disandangnya selama 7 tahun. Bung Karno menghembuskan napas terakhir pada 21 Juni 1970 karena sakit ginjal
yang dideritanya sejak 1965. Masa-masa akhir hayatnya terbilang merana karena dijadikan tahanan politik oleh Orde Baru yang berkuasa kala itu. Yang kedua adalah Bung Hatta. Muhammad Hatta dikenal sebagai seorang negarawan besar Indonesia. Selain menjadi ujung tombak dalam beberapa perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda, Hatta adalah ekonom jempolan dan orang pertama yang menjabat wakil presiden Republik Indonesia. Kisah hidup Bung Hatta penuh warna. Dia lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dalam keluarga yang dipengaruhi dua hal berbeda, yaitu ayahnya berasal dari keluarga ulama, sedangkan ibunya berasal dari keluarga pedagang. Pada 1926, Hatta menjadi pemimpin organisasi pergerakan nasional di Belanda tersebut. Karena pengaruh yang besar, Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Namun, perjuangannya tak pernah berhenti hingga menjadi sosok yang mendampingi Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Selain menjadi wakil presiden, Hatta juga sempat menjabat menjadi Menteri Negeri dan Perdana Menteri. Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusomo, Jakarta. Jenazahnya kemudian dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Ketiga yaitu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir dengan nama asli Musyudul Haq di Kota Gadang, Sumatera Barat, tanggal 8 Oktober 1984. Pada 1906, ia terbang ke Jeddah untuk menjadi penerjemah di Konsulat Belanda. Di sanalah ia memperdalam ilmu agama Islam, diplomatik, dan beberapa bahasa asing, Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, dan Turki. Kiprah Agus Salim adalah perjuangan kemerdekaan dimulai bersama Serikat Islam pada 1915. Saat menjadi anggota Golkar pada periode 1921 sampai 1924, ia dikenal sebagai sosok yang bersuara keras. Selain bersama Harian Niraja, Hindia Baure, dan mendirikan Suara Kabar Fajar Asing setelah Indonesia merdeka, karena kompetensinya, Agus Salim sempat dipercaya menjabat menteri dan beberapa kabinet. Kabinet Sajar dan II, Agus Salim adalah Menteri Muda di Luar Negeri. Sementara itu, di Kabinet Amir Sajar Saripudin 1947 dan Kabinet Hatta 1948 sampai 49, ia menjabat Menteri di Luar Negeri. Agus Salim meninggal di Jakarta pada 4 November 1954 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Yang ketiga yaitu Muhammad Nazir. Muhammad Nazir sejak lahir di Alaha Panjang, Solok, Sumatera Barat 17 Juli 1908. Berkali-kali dia ditinggal bersama saudagar dan tak henti menuntut ilmu agama Islam. Kegemaran berorganisasi dimulai sejak di Mulo.
Nazir antara lain bergabung dengan Pandu Nazione Islam Valinder dan Jong Islam Bung. Kiprahnya terus mengemukakan di pelbagai organisasi. Ia kemudian menjadi Wakil Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat dan Presiden Liga Muslim Sedunia dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Nazir menyita perhatian ketika menyampaikan misi integral pada 1950. Ia lantas diangkat menjadi Perdana Menteri walaupun hanya sebentar tugas karena ada penolakan dan perlawanan dari Partai Nasional Indonesia. Menyusul kritik terhadap Soekarno atas ketimpangan kesejahteraan antara Jawa dan luar Jawa. Ketidakpuasan membuat Nazir bergabung dengan Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Ini membuat ia ditangkap dan dipenjarakan pada 1962. Sikap kritis Nazir berlanjut pada era Orde Baru. Nazir termasuk salah satu perdana tangan petisi 50 pada 5 Mei 1980. Meski demikian, sosok yang meninggal pada tanggal 6 Februari 1993 ini tetap berkontribusi besar, antara lain dalam mencairkan hubungan Indonesia dan Malaysia. Yang terakhir yaitu Baharudin Lopa, pria kelahiran Polewali, Mandar, Sulawesi Barat, itu dikenal berpotensi sejak usia muda. Bagaimana tidak, saat usianya baru 23 tahun dan masih menjadi mahasiswa hukum di Universitas Hasanuddin. Lopa telah berkarir sebagai jaksa di Kajari, Makassar pada tahun 1958. Kemudian di usia 25 tahun ia dilantik menjadi Bupati Majene. Selang 2 tahun, Lopa lantas menjabat sebagai Kepala Jaksa Tinggi di sejumlah wilayah, mulai dari Ternate, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kejaksaan Agung di Jakarta, hingga menjadi Jaksa Agung meski dengan masa jabatan yang singkat karena pria berkacamata itu menghembuskan napas terakhirnya pada Juli 2001. Selama mengenang jabatan publik dan berkarir sebagai jaksa, Lopa menunjukkan integritas dirinya dengan tidak berkompromi pada hal ihwa korupsi. Ia tak gentar mengutus kasus-kasus korupsi kelas kakap yang menyangkut para konglomerat Indonesia. Selain jujur dan berani, sosok Lopa juga dikenal dengan kesederhanaannya dan tidak mau memanfaatkan fasilitas kedinasan di luar keperluan bekerja atau untuk urusan keluarga. Namun, nama Baharudin Lopa akan selalu dikenang dan dirindukan sebagai jaksa dan yang amanah dan berintegritas. Mari kita meneladani keberanian, kejujuran, dan kesederhanaan. Semoga kita kelak generasi penerus bangsa lainnya yang meneruskan jejak perubahan almarhum. Terima kasih. Baik, itu saja yang
Ananda bisa sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Ananda minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.